Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan 20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara terkasih dalam Tuhan, pikiran bisa bekerja bagi kita atau justru melawan kita. Semuanya itu tergantung dengan bagaimana kita melatihnya, sehingga kita mampu menaklukkan pikiran kita. Ketika pikiran kita bekerja bagi kita, itu artinya pikiran kita akan membantu kita untuk senantiasa bersikap positif dan meraih tujuan Tuhan dalam hidup kita. Namun ketika pikiran kita melawan kita, maka pikiran kita akan menyebabkan kita memiliki energi negatif dan putus asa, menghalangi kita untuk meraih tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan bahkan akan membuat kita memiliki pemikiran-pemikiran yang membuat kita merusak diri sendiri. Pemikiran kita juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Ada sebuah penelitian dilakukan di Belanda yang menemukan bahwa orang-orang yang bersikap positif dan optimis didapati memiliki kondisi jantung yang lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang yang bersungut-sungut dan pesimis. Angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung lebih rendah daripada mereka yang pesimis. Jika kita ingin hidup sehat, kita harus memiliki pikiran yang sehat. Dan hal itu dimulai dengan berpikir secara positif dan bukan negatif. Saudara terkasih dalam Tuhan, dengan berpegang pada firman Tuhan dan janjinya, bangsa Israel mengutus 12 orang untuk pergi mengintai tanah Kanaan. 10 orang melaporkan bahwa tanah tersebut berlimpah susu dan madu, namun dihuni oleh raksasa-raksasa yang tidak mungkin untuk ditaklukkan. 2 orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, melaporkan kondisi yang sama. Namun mereka berdua merespon dengan pikiran yang positif, bahwa mereka pasti mampu mengalahkan raksasa-raksasa tersebut. Menjadi positif bukan berarti bahwa kita menyangkal adanya kesulitan. Namun itu berarti kita percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Latihlah otak dan pikiran saudara untuk beriman serta percaya kepada Tuhan, dan memiliki pemikiran-pemikiran positif yang berdasarkan pada firman Tuhan. Cara kita berpikir akan mempengaruhi cara kita berbicara, dan cara kita berbicara mempengaruhi cara orang lain menanggapi kita. Jika kita berpikir dan berbicara secara positif, maka kita akan beroleh tanggapan positif. Demikian juga sebaliknya, bahwasanya pemikiran yang negatif dan pembicaraan yang negatif akan mengakibatkan tanggapan yang negatif. Setelah 10 orang mata-mata memberikan laporan mereka yang negatif, maka orang-orang Israel menanggapi dengan cara yang negatif juga. Mereka menangis sepanjang malam
dan menjadi sangat ketakutan dan putus asa. Sikap hati, pikiran, dan cara penyampaian yang negatif telah menyebabkan seluruh bangsa Israel pada waktu itu putus harapan dan meragukan janji-janji Tuhan. Sejak saat itu, umat Israel memiliki sikap hati yang negatif, dan pada puncaknya, mereka ingin merajam Yosua dan Kaleb yang memiliki sikap hati yang positif. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali iblis bekerja melalui orang lain untuk membungkam orang-orang yang beriman teguh dan bersikap optimis. Jangan biarkan orang lain membungkam saudara. Belajarlah untuk menaklukkan pikiran saudara. Belajarlah untuk menjadi positif dan senantiasa positif dalam pikiran dan perbuatan. Milikilah sudut pandang dan cara berpikir seperti Yosua dan Kaleb, dan bukan seperti 10 mata-mata yang berpikir negatif, sehingga tidak pernah menikmati tanah perjanjian. Jangan biarkan orang-orang yang pesimis mempengaruhi saudara, sehingga saudara meninggalkan mimpi saudara. Ini waktunya saudara belajar dan bertekad untuk menaklukkan pikiran saudara di bawah kuasa firman Tuhan dan membuatnya bekerja untuk mencapai rancangan dan tujuan ilahi yang telah ditetapkannya atas hidup saudara. Latihlah pikiran saudara untuk berpikir positif dalam segala situasi, dan latihlah lidah saudara untuk berbicara positif dan membangun kepada setiap orang yang saudara jumpai. Maka saudara akan merasakan kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hati saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat rahasia yang Engkau bagikan bagi kami melalui episode ini, supaya kami dapat mencapai rancangan dan tujuan ilahi yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Kami bertekad untuk senantiasa berpikir dan bersikap positif dalam meresponi apapun yang terjadi di sekeliling kami. Kiranya sikap hati kami senantiasa menghasilkan pikiran-pikiran dan perilaku yang positif, sehingga keberadaan kami membawa dampak yang positif dan membangun bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami naikkan syukur kami. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.